yang telah mengambil keputusan bersama dengan seluruh DPD. Ini rapat luar biasa, yang sangat luar biasa, dan Dari Aceh sampai DPD. Dan suatu hal yang awalnya saya ragukan ke Kongres Advokat Indonesia tidak akan melakukan upaya pemecatan yang tidak hormat. Ternyata hari ini dilakukan pemecatan tidak hormat berdasarkan beberapa laporan kode etik Dewan Kehormatan yang dimana Presiden Bumia dan kawan-kawan jajaran dan seluruh DPD KI seluruh Indonesia ini luar biasa, dan ini akan menjadi satu pembelajaran buat pengacara. Asal jangan sembarang ngomong, jangan sombong, jangan menantang, menghina, dan tidak, karena profesi advokat itu kode etik yang paling utama. Nah, hari ini terbukti bahwa bukan organisasi abal-abal. Orang yang abal-abal dipecat daripada organisasi Kongres Advokat Indonesia. Selamat. Tepuk tangan dulu buat Ibu Presiden kita. Tapi melanjutkan nggak sih bahwa para pengadil dipecat pertama kali ada? Enggak, justru karena pengumuman yang bersifat terbuka kami semua datang ke sini. Bahkan ya, buka untuk umum. Bagi melihat ke sendiri nih yang menjadi dengan abang di KAI sendiri siapa? Justru saya ini selama ini membantu orang tersebut. Justru dia menantang saya, mempermalukan. Mau nantang tinju, nantang berantem, menghina. Hina-hina yang tidak pantas, tidak layak dilakukan oleh seorang advokat disampaikan kepada rekan sejawat. Nah, harusnya saya melaporkan duluan gitu. Bahkan saya bilang dia harusnya dipidana, bukan kita. Akhirnya mereka menggunakan dengan segala cara semua opini. Orang menganggap orang itu pintar ngomong, pintar ngeles, seolah-olah bisa menghapus segala kesalahan. Ternyata tidak. Bahwa siapa yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum. Siapa yang melanggar kode etik akan berhadapan dengan organisasi. Jadi pengacara itu nggak sembarangan, harus memuliakan klien, bukan menghina-hina. Gitu coba, kau masuk penjara, penjarakan dia, ngelawan, itu kan menurut saya sangat tidak etis. Sedangkan tidak memenuhi atau melakukan upaya mediasi aja, pengacara bisa dikena sanksi. Apalagi dengan cara-cara udah mengambil uangnya, marah-marahin, kemudian melaporkan dan lain sebagainya. Inilah yang tidak dimiliki oleh advokat-advokat yang mungkin kurang ditempa, mungkin tidak jelas sekolahnya di mana, sarjananya di mana, terus mungkin tidak pernah magang atau mungkin tidak pernah melakukan sesuatu hal yang memang harusnya diatur oleh kode etik. Bang, tapi bisa dibilang KAI ini tegas ya Bang ya? Sangat tegas sekali. Walaupun yang bersangkutan pindah ke organisasi lain, ya, tidak menghapus perbuatan itu, dan dia memang kehilangan kartu lagi. Kehilangan kartu copot dan sudah diumumkan secara umum. Silahkan sampaikan. Jadi tidak bersembunyi, karena kartunya dicopot. Nah, berarti dia harus mulai mendaftar baru, itu pun kalau disetujui atau lulus ujian seperti awal lagi. Bang, tapi kalau udah diberhenti dari KAI, kalau udah diberhenti dari KAI, artinya Rasman ini nggak bisa jadi advokat. Justru saya protes organisasi advokat lain yang berani menerima, justru itu kita anggap sebagai penada. Ya, kita anggap organisasi apa kita, dan klien-klien kita yang melaporkan ke KAI-nya Ibu Mia ini, Presiden Mia Lubis, akan melaporkan pidana juga presiden atau organisasi advokat yang menerima advokat yang bermasalah yang sedang dalam proses pemecatan ini, akan kita laporkan. Ya, Anggapannya gimana Bang Rasman kan ini Bang? Bumia ini kan sampai akhirnya tegas, apakah klien-kliennya Bang Rasman yang merasa terintimidasi lapor ke KAI atau seperti apa Bumia? Sebelumnya sudah ada laporan, tapi kita juga harus jangan dipegang sedikit. Tapi kan kita harus rapat dulu dengan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat dan seluruh DPD seluruh Indonesia, barulah kita putuskan hari ini. Dan ini juga permintaan dari seluruh DPD di seluruh Indonesia. Mereka resah dengan ada pengacaranya seperti ini. Salah satunya pelanggaran Banyak pelanggaran ya. Yang dia buat itu sudah banyak pelanggaran. Mungkin saudara-saudara udah tahu juga. Ijazahnya gimana? Ijazahnya asli atau palsu? Itu sedang diverifikasi. Ya, itu sedang diverifikasi. Kita akan tetap menyelidiki ini semuanya. Ya. Kalau pelanggaran kode etik ya menelantarkan klien juga pasti pelanggaran kode etik, ya kan. Memaksakan klien juga untuk meminta duit berapa aja gitu, itu juga pelanggaran kode etik.
Jadi banyaklah pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat, mungkin tidak kita putuskan begitu saja kalau tidak ada laporan-laporan dari masyarakat pada Kongres Advokat Indonesia. Berarti ada pengaduan Ibu dari klien-kliennya Bang Rasman yang merasa terintimidasi. Terus terang ada masuk ke Dewan Penasihat kita dan Dewan Kehormatan kita ada laporan-laporan. Berapa banyak korban Bu yang mengadu ke KAI? Ada beberapa lah ya, tidak usah saya sebut. Kalian sudah tahu lah itu semuanya ya. Gimana Bang tanggapannya kalau Rasman kan ngakunya mengundurkan diri, padahal dipecat. Itu hanya proses akal-akalan dan nakal-nakalan Ya, saja. saya pikir itu. Jadi tidak akan semuanya itu seorang pengacara langsung pindah. Dia bertanggung jawab ketika berita acara sumpahnya dibawa ke pimpinan Ibu Mia Lubis, Kongres Advokat. Dia harus bertanggung jawab. Dia tidak boleh lempar lari segala itu sama dengan kayak ibaratnya orang yang kabur ingin menghilangkan jejak, tidak bisa, rekam jejaknya tidak bisa. Dan saya umumkan bahwa hari ini adalah kemenangan, bukan hanya kemenangan Kongres Advokat yang menegakkan organisasi, tapi kemenangan seluruh advokat, kemenangan juga para pelapor-pelapornya, termasuk Ibu Epi, istri Gubernur Sumatera Utara, termasuk juga si Samsul, termasuk Uya-Kuya. Saya sampaikan ke mereka, Uya-Kuya dan Denny semua yang melaporkan, dan kita minta kepada Polda-Polda khususnya yang kan lawyernya Ibu ini yang sudah dipecat ini, dia sengaja membuat laporan di Sumatera Utara supaya mempersulit orang katanya. Padahal lokus tempusnya itu ada di Jakarta. Ya, nggak boleh sebenarnya. Itu nggak boleh terjadi gitu. Makanya kita menyampaikan kepada Polda Sumatera Utara, jangan mau diatur-atur oleh orang oknum lawyer yang sengaja mempersulit hukum, mempersulit orang gitu. Silakan laporan ke Jakarta, silakan jalani. Karena justru banyak laporan-laporan pidana yang menunggu dia untuk diikuti prosesnya di Jakarta. Kalau kemarin kan dia ngasih jasa segala macam, katanya baru banget di print gitu ya. Menurut Gimana Bang? Menurut saya, Tahannya gimana tuh? kalau bicara tentang surat kuasa Budi Gunawan, yang berhak ngomong surat kuasa adalah kantor pemilik perkara. Jadi kalau kantor Egy Sujana, berarti yang berhak mengatakan lawyer itu adalah Egy Sujana, bukan advokat magang, apalagi advokat yang belum disumpah. Jadi kita anggap siapapun yang masih magang pada saat itu tidak boleh mengatakan sebagai wakil ketua tim ataupun juru bicara daripada Pak Budi Gunawan. Dan sudah jelas bidang hukum Mabes Polri mengatakan bahwa hanya pejabat hanya didampingi resmi oleh bidang hukum dan humas Mabes Polri, tidak oleh juru bicara di luar maupun oleh pengacara di luar. Bang, dia juga kan peraturan kemarin udah nunjukin bukti surat kuasa. Itu Abang gimana? Ya surat kuasanya kan cuma itu kan kita tidak pernah bantah, dia kan cuma magang di kantor Egy. Karena terbukti pada saat itu 2015 bulan April dia belum dilantik advokat. Dan dia harus tahu diri, bukan kantor dia, tapi kantornya Egy Sujana. Katanya dia udah dilantik di 2014 sebagai advokat, cuma di Ambon. 2014. Ini deh, pertanyaan tadi ini sangat bagus tadi. Bagaimana konsekuensinya dengan pemegang kuasanya dia? Jadi karena advokat itu adalah jabatan publik, tidak semua orang bisa mendapat kuasa sebagai penasihat hukum. Itu harus mempunyai kualitas dari organisasi advokat. Jadi ketika dia sudah dicabut posisinya, statusnya sebagai penegak hukum tadi, sebagai advokat tadi, otomatis itu mempunyai konsekuensi hukum terhadap surat kuasa tadi. Nah, inilah yang dikatakan tadi bahwa organisasi advokat, Kongres Advokat Indonesia hadir dalam rangka untuk menyelamatkan kepentingan publik, yaitu kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan. Bu Evi, semenjak Rasman ini jadi anggota KAI seperti apa Bu? Mungkin kira-kira beliau rekam jejak beliau seperti apa Bu? Ya, kalau saya lihat dengan cara-cara dia di luar itu tidak menunjukkan dia sebagai advokat. Ya. Karena advokat itu tidak seperti itu, tidak teriak-teriak, tidak memaki-maki orang. Itu aduh. Tapi bukan saya aja, mungkin seluruh advokat ya tidak setuju dengan keadaan seperti itu. Karena advokat ini benar-benar pekerjaan yang sangat baik, sangat mulia, membantu masyarakat mencari keadilan, bukan memaki-maki. Saya sendiri malu melihatnya, apalagi dia anggota saya waktu itu. Dari itulah dengan keadaan hari ini kita juga mau menghilangkan advokat yang seperti itu dari Kongres Advokat Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Dewi.
Kakaknya dia Dalia. Makasih banyak ya. Iya, dia lagi ini, Pak. Mama, kita foto dong. Kita foto. Mama, kita foto dulu. Kita foto. Ini mana ini ya? Jangan pernah dia para awas. Apa ya, Pak? Sudah kan? Jangan selfie. Ayo Pak. Itu masa jorok. Orangnya di Bali orangnya. Pun ke Amerika. Ke Bali. Nggak beda. Ya Pak, tadi kan ini kan kita udah dengar pemacatannya Bang Rasman. Nah, yang mau kita tanyakan secara etika nih, dengan dia nge-posting dia pindah ke Cucu, secara etika dari KAI sendiri seperti apa dia pindah ke kubu KAI? Ya, secara etika tuh saya tidak bisa mengatakan orang mau pindah bagaimana ya, mau pindah ini. Seharusnya secara etika, ini kan dia kan sudah umum ya di media, nah, itu kan, sudah umum di media, seharusnya tidak serta merta gitu kan. Sedangkan kita ini banyak orang yang pindah, gitu kan. Tapi kita verifikasi lagi, verifikasi itu ijazahnya, ya, dokumennya dia, kita verifikasi lagi, gitu kan. Kalau sudah dipecat dari kita ini, dia verifikasi datanya pakai data apa, SK-nya pakai SK apa, pendidikannya pakai pendidikan apa, gitu loh. Jadi kalau dia dipindah cuma senilai kartu aja, ya. Kalau di Surabaya itu di Pasar Turi itu ada. Kalau di Jakarta itu di Gambir ada kartu itu, gampang itu buat kartu itu. Nah, misalnya Pak, dia kan ada beberapa kasus ini yang lagi ditanganinya. Nah, misalnya dia menangani kasus klien misalnya kayak Mini Najen dengan menggunakan KAI yang Cucu itu berhak nggak dia beracara di persidangan? Misalnya, Nggak bisa. Jadi kalau dia waktu sidang ya, dia kan menggunakan kartu KAI. Iya. Kalau dia sudah sidang gini, nah ini tinggal pinter-pinternya pengacara itu mengajukan eksepsi. Kalau masih belum melakukan eksepsi, jadi eksepsi keberatan bahwa dia sudah dipecat dari KAI, bahwa dia waktu menyerahkan, ya, itu kan diserahkan ya. Jadi syaratnya itu harus ada fotokopi berita acara sumpah, menunjukkan bukti bas. Sebelumnya ditunjukkan aslinya basnya. Kalau dia sudah begini otomatis kan nggak bisa. Gitu. Intinya kan gitu. Dan dari dari misalnya ada bukti sumpah itu Pak. Nah, 2014 kan dibilangnya dia lulus nih Pak. Terus 2015 jadi lantik. Nah, dari pernyataan dari keterangan Bapak itu bisa nggak sih kayak gitu Pak? Misalnya dia lulus 2014, itu langsung lantik 2015. Aturan yang saya tahu ya, karena saya ini kan waktu itu kan menjabat sebagai Kordapil ya. Kordapil, terus saya menjadi ketua DPD ya. DPD, nah terus habis itu kita ini harus data. Jadi data itu yang kita buat ya, itu tidak serta merta dia membuat fotokopi. Persyaratan dari KAI Indrasan Lubis itu dia harus menunjukkan asli ijazah. Fotokopi yang sudah dilegalisir 3 dari universitasnya. Kita cek, selesai. Kalau itu tidak ada, kita tidak akan menerima. Kan gitu. Itu baru kita ikut ujian. Kalau itu memang dia tidak punya ijazah dan ijazah waktu itu ijazah tidak dilegalisir, ya harus dipertanyakan nanti. Makanya kita tadi merapatkan itu harus dipertanyakan siapakah dulu ketua panitia ujiannya. Nah, kita cari itu di situ nanti. Kalau dia macam-macam maka saya bilang, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kalau kamu jual, saya beli. Kita akan cari itu data-data itu. Kan itu istilahnya. Kita cari data-data itu, kalau ketemu otomatis nanti karena ada DKI, kita minta bantuan DKI untuk melaporkan. Nggak mungkin Jawa Timur karena biaya ongkos murah, gitu kan. Buat apa kita melaporkan di Jawa Timur? Ya ke DKI lah, kan istilahnya. Ongkosnya biar murah, gitu.
Nah Pak, ini kan sarjana S-nya kan sekarang lagi banyak dipertanyakan ya Pak. Nah, yang mau kami pertanyakan itu soal dia masuk ke KAI itu gimana? Kan harusnya diperiksa nih jasanya secara hukum. Nah, kan dia kan masuk KAI. Nah, itu gimana prosesnya Pak bisa? Iya. Mungkin kita mau nanya dulu nih kilas balik dia sebagai syarat penulis KAI. ya untuk masuk menjadi advokat itu syaratnya ya di organisasi KAI itu ada ketentuan. Syaratnya itu harus menunjukkan ijazah asli. Oke, Pak. Terus fotokopi 4 ijazah yang sudah dilegalisir. 1 untuk DPP, 1 untuk DPD, 1 untuk pengadilan tinggi bila sumpah. Nah, gitu kan. Syaratnya itu. Kalau dia lulus, nah, gitu kan. Kalau dia tidak lulus, dia mengikuti HER. Nah, gitu HER ya, ujian ulang. Kalau dia moro-moro tidak lulus, itu kita bisa melihat. Ya, kita akan kalau sudah perang begini, nah, gitu kan. Kita akan melihat dulu itu siapa tim panitia ujiannya. Kita cek karena kita ini diumumkan ya di website ya, jangan keliru. Jadi kalau lulus itu diumumkan di website, lulus. Kalau tidak lulus, dia lulus. Nah, ini yang kita pertanyakan. Kalau disumpah, itu sesuai dengan domisili. Syaratnya ya Undang-Undang Advokat 18/2003 bisa dibeli nanti itu kan gampang itu katanya. Nah, syarat sumpah itu pasal 4. Harus berdomisili ya. Dia harus berdomisili di mana dia tempat tinggal kan itu kan. Kalau enggak minimal dia pernah kos. Ya, kos sampai 1 tahun, 2 tahun, 2 bulan. Nah, itu minta keterangan daripada lurah setempat. Kan gitu kan. Karena dia benar-benar domisili. Jangan dia ujuk-ujuk karena mau sumpah, dia ngakal berbicara, dapat domisili, nah itu tidak benar. Setelah itu, langkah selanjutnya harus ada surat keterangan dari pengadilan tinggi setempat bahwa dia tidak pernah dipidana. Itu ada itu. Kalau pelantikannya di Ambon itu seperti apa Pak dari tanggapan Bapak? Kan dia kalau di dilantik Ambon, yang sendiri. saya tahu itu bukan produk daripada KAI. Oke. Ya, bukan produk daripada KAI. Nah, nanti bisa ditanyakan ke ketua DPD DKI. Oke. Karena waktu itu dia ikut di DKI. Bukan produk dari sumpahnya dia di Ambon. Itu bukan dari KAI. Siapa tuh? Dari HAPI. Itu siapa yang lantik dia kalau boleh tahu? Yang melantik ke pengadilan tinggi. Dia mengajukan di mana gitu loh. Yang dari API sendiri yang buat pelantikan dia sendiri itu tahu nggak sih orang yang lantik itu sendiri? Ya, kita nggak tahu. Makanya oleh karena itu silakan datang ke Ambon. Karena setiap kita mengajukan sumpah, kita ada surat rekomendasi kepada yang terhormat ketua pengadilan, tembusannya ke DPP bahwa kita akan memberikan sumpah sekian orang gini. Nggak ujuk-ujuk. Kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan baru sumpah. Gitu loh. Tergantung hakim pengadilan tingginya kapan waktunya siap. Nah, ini ada permasalahan sebelum dilantik dia kan Pak pernah sempat jadi narapidana nih yang soal pemukulan sepupunya itu. Terus permasalahan soal dia katanya dari 2014 lulus tiba-tiba 2015 sudah dilantik. Nah, dari tanggapan Bapak sendiri bisa nggak sih resmi nggak sih dia dilantik di Ambon itu sendiri? Ya, kalau kita begitu, itu ranahnya ranah pidana, Bos. Nah, 2663. Jadi memberikan keterangan palsu. Dan kita tidak berhak saya. Karena saya tidak bisa, dia tidak merugikan saya. Siapa yang dirugikan? Andai kata ada kliennya yang dirugikan, nah silakan kliennya bicara. Tapi bisa nggak sih Pak kalau misalnya dia udah di narapidana tapi dilantik juga sebagai advokat gitu? Ya bukan saya tidak sahnya. Kan dia kan memberikan keterangan. Kan gitu kan. Ya tergantung siapa yang merasa orang dirugikan dengan ulahnya dia. Nah, contohnya pernah apa enggak waktu tahu itu ada pengacaranya, ada kliennya yang merasa dirugikan, silakan laporkan. Bisa itu. Nah Pak, kalau misalnya nih secara pelantikan advokatnya Pak, dia itu tamat 2014, dilantik 2015, tapi belum katanya magangnya pas di masa-masa kuliah. Itu gimana tanggapan Bapak sendiri? Ya, secara syarat sebagai advokat. Magang itu ada 2, tapi syarat menjadi advokat itu di Undang-Undang Advokat 18/2003 itu terusnya pasal 4 ya. Pasal 4 itu magang 2 tahun. Iya. Setelah dilantik oleh organisasi loh. Setelah dilantik oleh organisasi, magang 2 tahun gitu loh. Itu caranya. Jadi 2 tahun magang setelah dilantik oleh organisasi. Tapi ada orang-orang itu yang LBH itu dia sekolah, dia magang itu sah-sah saja. Itu hanya rekom aja. Rekom dari mana itu?
rekom daripada pengacara ya, yang merekom senior, yang merekom dia di atas 10 tahun dia praktek. Contohnya kalau saya mau ngerekom masnya, tapi saya masih jadi pengacara 5 tahun ya, jangan merekom, nggak boleh bos gitu ya. Nah Pak, sebagai pengacara kan dia kan kasusnya kan apa namanya beritanya lagi viral nih soal dia pengacara BG, terus pengacara Pak Gatot, Bu Evi yang Pak Gatot Subiono. Nah menurut Bapak sendiri nih, kalau dia bilang dia dilantik 2015 baru tamat 2014, sah nggak sih dia sebagai pengacara sendiri Pak? Ya secara rekod dia buat dilantik sebagai advokat bisa beracara nggak? Ya nggak bisa sih Mas, ya nggak bisa lah. Orang itu beracara itu kalau kita beracara di pengadilan itu wajib ada bas. Bas itu berita acara sumpah. Tapi kalau dia sebelum ada punya bas, dia sudah menjadi advokat, sudah dilantik, itu hanya di polisi-polisi aja, pendampingan. Nggak bisa sidang, karena kalau dia sidang, dia harus menunjukkan berita acara sumpahnya. Itu Mas. Mau ngobrol sama Pak Adi katanya yang sidang itu ya Pak. Maaf, gantian. Sekarang aja sama Pak. 3 menit ya. Ya, jadi kami sudah melayangkan surat panggilan ke yang bersangkutan tanggal 12 Juli berdasar rekomendasi dari Dewan Kehormatan Pusat tanggal 4 Juli. Berkasnya ada. Harusnya dia membalas surat pengaduan dari 2 pelapor ya, dari Kuya dan Caniago itu. Jadi pengaduan itu sudah sampai ke Dewan Kehormatan Daerah karena saya adalah Ketua KAI DKI yang juga pembina Dewan Kehormatan KAI DKI, di mana saudara Rasman tersebut anggota kami, maka sudah kita layangkan kemarin tanggal 12 dan sudah diterima, dari data itu sudah diterima. Katanya Pak gini Pak, mau nanya soal waktu kemarin podcastnya Bapak Ati sama Bang Luis nih di Lihat TV, kan sempat dia kasih tanggapan tuh terkait podcastnya Bapak yang bilang mengarah ke dia itu gimana Pak? Bahkan sampai yang dengar-dengar ya Pak, dia nelfon pihak dari Bang Luis sendiri gitu. Jadi gini ya Dinda, hukum itu kan berasa tidak asumtif kan, harus jelas siapa melakukan apa, bagaimana, dengan apa, ya kan. Jadi subjeknya jelas. Saya tidak sedang membicarakan dia, saya sedang membicarakan aturan kode etik organisasi KAI di situ. Coba cari di mana ada kata ke bahasa yang menjelaskan tentang orang itu. Jadi orang ini ya dia sugesti berlebihan ya kan, atau memang ingin tampil terus di media, walaupun tidak mempunyai nilai bobot edukasi terhadap masyarakat, yang penting dia tampil ya udah bersuara gitu. Jadi itu yang merusak organisasi kan gitu. Pak, terkait ini juga ada ya di Instagramnya tadi saya tanya tadi sebelumnya intervensi terhadap putusan dia buat dipecat ini. Dari Pak Adi sendiri ada nggak sih maksudnya ada klarifikasi? Tadi kan kalian lihat semua DPD Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia hadir. Mereka yang teman-teman itu yang meminta DPP untuk segera memecat si Rasman. Jadi bukan keinginan DPP loh ini lahirnya dari bawah, arus bawah ini. Tadi disaksikan ada Dewan Kehormatan, ada Dewan Penasehat. Jadi lengkap tadi. Jadi ini putusan bulat. Gitu. DPP hanya melaksanakan keinginan dari para DPD seluruh Indonesia. Lihat aja dari NTT, dari Papua, dari Aceh, ya kan, dari Sumatera, ya kan, dari Jawa Timur, Jawa Tengah semua ya, DKI, Banten, gitu. Ada nggak sih Kalimantan, Sulawesi Selatan hadir. Pak Rasman bisa banding nggak sih terhadap kepada putusan ini atau ini mutlak? Sebenarnya kalau dia kan sudah menyatakan mundur. Iya. Sebenarnya kalau dia masih di dalam organisasi ini masih bisa dia ajukan permohonan ke Dewan Kehormatan. Itu karena itu dikenal. Tapi kan yang bersangkutan sudah secara terbuka menggunakan kata organisasi lain yang kita tahu bermasalah juga organisasi itu kan. Ya, itu tetap KAI juga. Itu organisasi bermasalah juga, sedang kita laporkan saudara Cucu di Polda Metro dan sedang berproses. Sudah ada proses. Oke. Siap, Ya. Pak Thank you, Pak. Adi, terima kasih banyak Pak.